Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian zuhur Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Insya Allah kita akan membahas dua hal. Satu, al-matruku minas sholat. Hal-hal yang kita ketinggalan pada waktu sholat. Dan yang kedua, awqatul lati tahrumu aw tukrahu fiha sholat. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Oke. Hal-hal yang kita tinggalkan dalam sholat ada 3 macam. Kita bisa meninggalkan fardu, bisa meninggalkan sunnah ab'ad, bisa meninggalkan sunnah hayat. 3 macam. Jadi wal matruku minas sholati salah satu asya'a. Perkara yang ditinggal dalam sholat itu ada 3 macam. Ada kemungkinan kita tidak melakukan fardu, ada kemungkinan kita tidak melakukan sunnah ab'ad, dan ada kemungkinan kita tidak melakukan sunnah hayat. Kalau fardu atau rukun yang ditinggal karena lupa, harus diganti. Cara gantinya bagaimana? Kalau waktunya masih dekat, kita ulangi lagi. Contoh. Rukun itu kan 17. Rukun 17. Bapak belum baca Al-Fatihah. Ibu lupa belum baca Al-Fatihah. Ruku. Sholatnya sendirian atau berjamaah? Sholatnya sendirian. Belum sempat baca Fatihah, sudah ruku. Apa yang dilakukan? Balik lagi, bangun, baca Fatihah. Bangun, baca Fatihah. Ulangi lagi, rukuknya tidak dihitung. Kenapa rukuknya tidak dihitung? Karena rukuk yang sah, rukuk yang dilakukan sesudah membaca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah belum terbaca, maka rukuknya tidak sah. Kalau kita berjamaah bagaimana? Kalau ibu bapak berjamaah, lanjutin ikut imam, saat imam salam, ibu bapak nambah 1 rakaat. Karena rakaat tanpa Fatihah tidak dihitung. Jadi rakaat kalau tanpa Fatihah nggak dihitung. Patokannya sederhana. Masih bisa kembali, kembali lagi. Kalau sudah tidak bisa kembali, lanjutkan sholat, nanti tambah 1 rakaat. Gampang. Kalau kita lupa, kita nambah 1 rakaat, ada sunnah sebelum salam. Sunnah apa? Sunnah melakukan sujud sahwi, 2 kali sujud,
dipisah dengan duduk, baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Jadi ibu udah selesai tahiyat nih. Fil alamina innaka hamidum majid. Mestinya ibu salam. Sebelum salam, Allahu Akbar, sujud. Baca subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk, sujud lagi, selesai sujud 2 kali, bangun Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mudah, sederhana. Atau ibu lupa ruku, selesai baca surat, sholat sendirian, makul, selesai baca surat, mestinya ruku, Allahu Akbar, tapi rukuknya terlalu jatuh sampai udah sujud sekalian deh, sujud sekalian. Itu nyalipnya 2 sekaligus. Berarti dia tidak ruku, dia tidak tidak nyalip 2 sekaligus. Rukuknya nggak dihitung. Apa yang dilakukan? Bangun lagi, ruku, iktidal, baru sujud. Nanti sebelum salam, sunnah melakukan sujud sahwi. Tidak wajib, andaikan kita tidak melakukan sujud sahwi, tidak mengapa, nggak masalah, nggak wajib. Tapi sunnah melakukan sujud sahwi. Atau hal-hal yang lain, misalnya sujud baru 1 kali, sudah bangun naik ke atas, sudah bangun naik. Itu nanti bagaimana? Ya turun lagi, duduk, sujud, baru bangun. Patokannya, setiap rukun yang lupa harus dilakukan langsung. Kalau waktunya masih dekat, kalau sudah jauh, nanti nambah 1 rakaat. Itu rumusnya begitu, gampang. Ini hanya bisa kita lakukan kalau yang kita tinggalkan itu rukun-rukun sholat yang 17 itu. Sebab nanti ada sunnah sholat, sudah sempat kita bahas, ada sunnah sholat, sunnah ab'ad, ada sunnah sholat, sunnah hayat. Sunnah ab'ad artinya apa? Kalau ibu lupa melakukan, ibu tidak usah ganti sunnahnya, tapi nanti sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Sering, yang paling sering, kunut subuh, paling sering. Seumur hidup jadi makmum. Makmum itu enak, Pak. Enak makmum itu. Kenapa makmum itu enak? Ikut aja imamnya, selesai. Nggak mikirin apa-apa, nggak mikir, jadi makmum itu enak. Seumur-umur sholat jadi makmum. Tiba-tiba jadi imam. Imam sholat subuh. Itu nanti dalam madhab Syafi'i ada sunnah di rakaat kedua kunut subuh. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Kunut tuh, kunut subuh. Lupa nggak kunut subuh, sudah sujud, jangan balik lagi. Kalau balik lagi malah batal. Kenapa batal? Karena sujud hukumnya wajib, kunut hukumnya sunnah. Jangan sampai yang wajib ditinggal gara-gara yang sunnah. Jangan sampai. Kunut sholat witir di bulan Ramadan separuh kedua ada yang namanya kunut sholat witir. Ada kunutnya tuh, nandainnya gampang. Ibu-ibu bikin ketupat, berarti ntar malam kunut, kan begitu. Maka imam tuh nunggu ketupatnya ibu-ibu. Oh, udah ada ketupat ini, oh berarti ntar malam kunut itu. Ntar malam kunut. Lupa nggak kunut witir, nggak apa-apa. Nanti sebelum salam, sujud 2 kali, namanya sujud sahwi, nggak wajib, hukumnya sunnah saja. Jadi cuma 2 ya. Tasyahud awal, kunut subuh dan witir itu sunnah ab'ad. Kalau kita lupa tidak melakukan sebelum salam,
disunnahkan melakukan sujud sahwi. Selebihnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu tidak usah melakukan sujud sahwi, nggak usah. Ini penting buat imam, penting buat makmum supaya tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Mungkin saya sudah sempat jelasin. Saya pernah berada di sholat Idul Fitri. Saya khotib Idul Fitri. Ada imamnya, namanya juga sholat setahun sekali. Sholat setahun sekali. Idealnya orang sholat setahun sekali dipandu, biar ingat dipandu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melakukan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaat ini makmuman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Nanti sesudah takbiratul ihram baca takbir 7 kali. Allahu Akbar. Nah, ini nggak dihitung nih. Takbiratul ihram nggak dihitung. Baru kemudian dia akan baca tasbih, takbir 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala. Ini yang suka repot ngitung imam. Kadang-kadang tangannya gerak itu imam. Ini keberapa? Jadi makmum enak. Kalau imam masih takbir, ikutin aja. Nggak usah ngitung, nggak usah. Kadang-kadang ada makmum makin ngitung-ngitung juga. Nggak usah, mau ngapain itu. Makmum itu ikutin imam. Kalau imam masih ngangkat tangan, berarti makmum ngangkat tangan. Gampang. Ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam lupa nggak baca takbir 7 kali rakaat pertama. Mestinya kalau imamnya paham, makmumnya paham, nggak usah ada yang ngingetin, nggak usah. Karena makmumnya nggak terima, ini gimana sih imam sholat setahun sekali nggak pakai takbir 7 kali nggak afdol. Itu imam dikasih peringatan pada waktu dia baca Fatihah. Subhanallah. Imam sudah maliki yaumiddin. Subhanallah, subhanallah. Imamnya grogi, akhirnya baca tasbih. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya langsung mufaraqah. Karena sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Fatihah yang wajib ditinggal hanya untuk melakukan takbir yang hukumnya sunnah. Nggak boleh. Meninggalkan yang wajib demi melakukan yang sunnah itu membatalkan sholat. Saya sudah mufaraqah, selesai sholat, imamnya nanya sama saya, Ustadz, kira-kira batal apa enggak ya? Batal, kata saya. Terus gimana ini? Ya udah biarin aja, makmumnya happy kok, kata saya. Udah biarin, gimana? Makmumnya happy, gimana? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena makmum tidak paham mana yang rukun dan mana yang sunnah. Seandainya sunnah juga perlu dibedakan, mana yang sunnahnya sunnah ab'ad, mana yang sunnahnya sunnah hayat. Harus dibedakan. Sunnah ab'ad cukup penting karena ada sujud sahwinya, tapi meskipun demikian, kalau sudah berdiri, tidak boleh duduk tasyahud awal. Kalau sudah sujud, tidak boleh bangun lagi melakukan kunut, tidak boleh. Jadi patokannya di situ. Ya. Jadi pahami, kalau sifatnya rukun, harus dilakukan. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi hanya anjuran untuk dilakukan sebelum salam. Bapak Ibu lupa baca Fatihah. Fatihahnya nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, nggak bisa. Kalau lupa baca Fatihah, tambah 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Kalau ibu-ibu lupa tidak tasyahud awal, lupa tidak membaca kunut misalnya,
Kalau sudah berlalu pada rukun berikutnya, nggak usah balik. Kalau sudah berdiri, nggak usah balik tasyahud awal. Kalau sudah sujud, nggak usah balik kunut subuh atau kunut witir. Karena tadi, jangan sampai meninggalkan yang wajib demi melakukan yang sunnah. Dan yang ketiga, sunnah hayat. Sunnah hayat itu sifatnya teknis saja. Jadi kalau kita lupa tidak melakukan, ya sudah, nggak ada masalah. Sudah, nggak ada masalah. Ya. Jadi patokannya sederhana ya. Jadi ada yang rukun, ada yang sunnah ada yang sunnah abad, ada yang sunnah hayat. Hanya yang sunnah abad dan hanya yang rukun kita disunnahkan melakukan sujud sahwi saat kita lupa tidak melakukannya. Oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, ini masalah tadi yang sunnah itu ya. Tapi kan kalau Al-Fatihah itu kan wajib ya Pak Ustaz ya. Nah pada saat rakaat ketiga kan kita masbuk nih, ikut. Nah pas rakaat yang kedua masih bisa kita ngikutin imam, nggak terlalu cepat. Karena mungkin baca surat sunnah juga. Kemudian yang ke rakaat ketiga, kita belum selesai baca Al-Fatihahnya, baru setengahnya, imam sudah ruku. Nah, kita kan belum selesaikan Al-Fatihah. Akhirnya kita nggak selesai, imam sudah tidak. Kita baru itu, jadi kan kita menjadi kekurangan satu rakaat ya Pak Ustadz ya. Jadi ngikutin, jadi kita dua rakaat lagi kita nambahin ya Pak Ustadz. Seperti itu atau gimana? Karena ada keselang satu rakaat kita bisa ngikutin imam. Gimana Pak Ustadz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini problemanya durasi bacaan yang tidak sama antara imam dengan makmum, kan itu. Kalau gaya baca imam sama dengan gaya bacanya makmum, kemungkinan Fatihah nggak ada yang ketinggalan. Karena Allah bilangnya warattilil Qur'ana tartila. Kalau imam bacanya tartil, makmum bacanya tartil, startnya sama, finishnya pasti sama. Finishnya pasti sama. Yang repot, kita baca tartil, imam gaspol. Nah ini repot itu. Nggak bakal bisa kita sama dengan bacaan imam. Oke. Ada yang namanya saktah. Saktah itu bukan cuma saktah bacaan, ada saktah gerakan juga ada. Diam sejenak, imam selesai baca surat, atau imam sesudah baca amin, atau imam sebelum ruku, diam sejenak, jaga-jaga makmumnya belum selesai baca suratul Fatihah, jaga-jaga. Yang kedua, kita masih punya kesempatan boleh ketinggalan dua rukun. Boleh ketinggalan dua rukun demi mengejar Fatihah kita. Misalnya, imam Allahu Akbar ruku, kita sudah ihdinas siratal mustaqim. Imam ruku dan iktidal menyelesaikan siratal lazina an'amta mungkin. Kita boleh telat, nggak apa-apa. Imam ruku, iktidal, imam sujud, kita baru ruku, boleh. Jadi punya hak telat dua rukun, punya, nggak masalah. Tapi kalau imam ruku, Allahu Akbar, kita baru Ar-Rahmanir Rahim, ini nggak mungkin, nggak mungkin. Maka resikonya kalau nggak mungkin ngejar, ikuti imam, tapi nanti kita hitungannya rokaatnya nggak dihitung nih yang ketiga, nggak dihitung. Jadi nanti imam salam, kita nambah dua rokaat lagi berarti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Baik.
Misalnya ada orang yang lupa tidak melakukan kunut. Dia sudah akan turun sujud. Patokannya sampai kapan dia masih boleh kembali atau kapan dia haram kembali lagi? Kapan? Patokannya ba'dat talabbusi bil fardi. Sesudah melakukan fardu sujud. Dihitung fardu sujud itu kapan? 7 anggota badan, salah satunya sudah nyentuh lantai. Tangan kita sudah nyentuh lantai, atau dengkul kita sudah nyentuh lantai, sudah haram kembali berdiri karena sudah terhitung akan melakukan sujud. Terserah, mau tangannya dulu, apa dengkulnya dulu, bebas. Orang sujud mau dengkulnya dulu, boleh. Mau tangannya dulu, boleh. Asal jangan kepalanya dulu. Jangan. Jungsep kalau itu. Ya. Jadi boleh. Mau tangannya dulu, boleh. Mau kepalanya dulu, boleh. Salah satunya, tangannya sudah nyentuh lantai, atau dengkulnya nyentuh lantai, sudah dihitung anggota sujudnya mulai start. Haram kembali. Tapi kalau tangan belum nyentuh lantai, dengkul belum nyentuh lantai, itu masih boleh untuk kembali kunut karena belum melakukan sujud. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, ada yang bertanya lagi? Yang di chat, Ustaz. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua. Ada waktu larangan sholat sunnah. Ada 5 waktu. Ya. Sesudah sholat subuh, saat terbit matahari, waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala dalam pandangan mata kita, sesudah asar, dan menjelang matahari terbenam. Kita bahas. Patokannya kan begini. Ufuk timur, matahari terbit, kaki langit. Ufuk barat, matahari terbenam. Tapi sebelumnya kita perlu pahami, waktu larangan itu adalah waktu larangan untuk melakukan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, nggak ada larangannya, nggak ada. Waduh Ustaz, saya bangun telat. Semalam bis begadang. Saya bangun pas matahari terbit ini, katanya haram sholat. Wajib, situ belum subuh kok haram gimana? Wajib. Jadi kalau kodok subuhnya bagaimana? Kalau kodok subuh, begitu bangun langsung kodok. Boleh nggak nunggu besok subuh baru kodok? Boleh, cuma kalau patokannya memang muka-muka telat, kalau sekarang telat, besok ya kira-kira begadang ya bangunnya kesiangan lagi, nggak diganti-ganti kalau begitu. Pernah Nabi Muhammad SAW dalam satu perjalanan pernah tidur di satu perjalanan, bangun kesiangan. Ketika Nabi bangun, matahari sudah tinggi. Akhirnya apa? Nabi bangunin Bilal. Bangunin. Bilal azan ketika matahari sudah tinggi. Ketika Bilal azan, sahabat yang lain semuanya bangun. Kemudian nanya sama Nabi, Nabi bagaimana ini? Kita belum sholat subuh. Ya wudu, kata Nabi. Wudu, sholat subuh, kodok berjamaah. Pakai azan, pakai qomat. Maka kemudian Nabi bilang, man nama an sholatin falyusolliha iza zakaroha. Orang yang ketiduran, bangun waktu sholat sudah lewat, langsung sholat, begitu dia ingat, nggak nunggu besok, belum tentu umurnya nyampe besok. Belum tentu. Maka Nabi pernah kodok sholat subuh, pernah. Karena kalau Nabi nggak pernah kodok, kita nggak punya contoh kodok ikut siapa. Maka Nabi dibikin oleh Allah pernah bangun siang supaya kalau kita kodok kita punya contoh.
Nabi pernah bercerai dengan istrinya supaya kalau ada orang cerai, dia punya contoh. Nabi pernah lupa dalam sholat melakukan sujud sahwi supaya kalau ada orang lupa, dia punya contoh. Contohnya. Tapi sehari 2 hari saja. Ini kadang-kadang ada yang bangun telat tiap hari ngomongnya nyontoh Nabi. Nabi aja kodok, iya Nabi kodok sekali doang. Jadi waktu larangan maksudnya larangan sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang punya sebab, ada yang punya waktu. Kalau yang punya waktu bukan bahasan kita, bukan bahasan kita. Sholat Idul Fitri waktunya tanggal 1 Syawal. Nggak mungkin hari ini Idul Fitri, nggak mungkin. Itu punya waktu. Sholat Idul Adha waktunya adalah 10 Zulhijjah. Nggak mungkin hari ini sholat Idul Adha. Nggak mungkin. Sholat duha waktunya pagi sampai siang. Nggak mungkin kita sholat duha sekarang. Sholat witir waktunya malam. Nggak mungkin kita sholat witir sekarang, nggak mungkin. Sholat witir, sholat tarawih, waktunya sesudah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Jadi jangan ada orang belum sholat isya tapi sudah tarawih. Berangkat ke masjid telat, isyanya udah selesai. Akhirnya dia nggak ikut sholat isya, tapi ikut sholat taraweh. Ini ngaco itu. Sebab waktunya sholat taraweh sesudah melakukan sholat, ada waktunya. Sholat tahajud ada waktunya. Sesudah bangun tidur malam. Kalau belum tidur, berarti jangan sholat, Ustaz. Bisa sholat yang lain, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu nggak harus tidur. Sholatul Qiyam bisa. Tapi kalau pengennya tahajud, berarti harus ada tidurnya dulu. Itu ada waktu. Ada sholat yang punya sebab. Ada sholat punya sebab. Dia nggak ada waktu. Waktunya kapan saja, yang penting sebabnya terpenuhi. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Waktunya kapan? Kapan saja, kapan saja. Kenapa kapan saja? Yang penting dia masuk masjid. Katakan situ. Ada orang ngomong sama saya begini, Ustaz, tahiyatul masjid itu kapan? Saat misalnya ibu bapak masuk masjid dan belum duduk, masih bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau langsung duduk, apakah bisa dihitung tahiyatul masjid? Kalau bapak misalnya, kalau bapak misalnya datang ke masjid, jamaah sudah mulai, bapak nggak usah tahiyatul masjid, yang penting tidak duduk, langsung takbir mengikuti sholat berjamaah, dapat fadilahnya tahiyatul, yang penting datang ke masjid, nggak duduk, begitu aja. Ada kadang orang-orang tuh masuk masjid tapi nggak tahiyatul masjid. Masuk masjid udah aja ke masjid nyalain kipas angin, main HP, baterainya habis ngecas, tiduran dulu gitu kan. Di masjid ada dispenser, dia bikin teh dulu, bikin apa. Itu fasilitas masjid betul, tapi seenggak-enggaknya ada penghormatan buat masjid. Lakukan sholat tahiyatul. Bedakan masjid dengan rumah biasa. Berapa banyak orang yang dalam perjalanan ketika kebelet yang dicari masjid. Aduh mules ini, masjid mana ya? Lu bukan mau sholat, mau berak ke masjid. Anak muda bawa HP, baterainya ngedrop ke masjid, nyari colokan buat ngecas. Kalau ke warung bayar dia, nyari yang gratis ke masjid. Tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu patokannya bapak belum duduk. Bagaimana Ustaz kalau saya udah duduk? Ya keluar lagi aja. Kata saya, gampang. Bapak nih masuk masjid terlanjur duduk. Ustaz saya boleh tahiyat? Boleh, itu pintunya. Bapak keluar dulu, masuk lagi. Itu berarti bisa melakukan sholat tahiyatul
Bisakah sholat tahiyatul masjid di musola? Musola itu istilah Indonesia, kan begitu. Untuk bangunan yang digunakan untuk sholat. Patokannya sederhana. Kalau hanya khusus untuk sholat, diwakafkan, maka berlaku hukum masjid. Hukum masjid. Yang jadi masalah, kadang-kadang musola itu memang belum siap dijadikan masjid. Nggak diwakafkan, nggak ada jamaahnya. Kadang di banyak musola, terutama di perkotaan, jamaahnya cuma maghrib sama isya doang. Zuhur nggak ada yang azan aja nggak ada. Ini berisiko kalau dijadikan masjid, berisiko. Tahiyatul masjid hanya dilakukan di masjid. Wanita yang datang bulan tidak boleh masuk di area utama masjid, tidak boleh di serambi masjid, boleh. Di masjid orang bisa tahiyatul masjid, di musola yang khusus musola tidak bisa, tidak bisa. Nah, oke. Ada pertanyaan, kalau belum tidur niatnya bukan sholat tahajud, bukan? Kalau belum tidur silakan mau niat sholat hajat, sholat taubat, sholatul qiyam, sholat malam boleh, nggak apa-apa. Nah, sebabnya tahiyatul masjid kita katakan sebagai sebab yang terdahulu. Patokannya gampang. Masuk masjid dulu baru sholat, apa sholat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat. Berarti sebabnya duluan. Sebabnya masuk masjid, sholatnya belakangan. Mirip sholat jenazah. Orangnya mati dulu kita sholatin, apa kita sholatin dulu baru matiin? Sebabnya duluan. Orangnya udah mati dulu baru kita sholatin. Sebabnya dulu. Itu namanya sebab-sebab yang terdahulu. Sebab-sebab yang terdahulu itu, sebab-sebab yang terdahulu itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Assalamualaikum, izin bertanya, ketika datang ke masjid untuk Jumatan dan sudah khutbah, lebih baik mana Ustadz mengerjakan sholat sunnah dulu atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Sholat Jumat itu di masa Nabi, orang datangnya pagi-pagi. Makanya ada istilah, orang yang datang di jam pertama, di saatil ula, dapat pahala onta, kan begitu. Kalau yang datang di waktu berikutnya, dapat pahala sapi. Ya. Yang datang di waktu berikutnya, dapat pahala kambing. Yang datang di waktu berikutnya, dapat pahala ayam. Yang datang di waktu berikutnya, dapat pahala telur ayam. Kan begitu. Ini yang repot zaman sekarang nih. Jangankan telur ayam, telur cecek mungkin nggak dapat. Mungkin nggak dapat. Itu orang kadang-kadang Jumatan aja, itu nunggu doa dulu, nunggu doa. Kok nggak masuk masjid? Masih khutbah pertama, Ustaz. Kok nggak masuk masjid? Nunggu khutbah kedua, nunggu doa, nunggu qomat, kan begitu. Kita masuk masjid, khatib sudah khutbah, apakah kita masih boleh untuk melakukan sholat? Boleh, nggak apa-apa. Pernah di masa Nabi ada orang yang ketika Nabi khutbah, dia sholat. Pernah begitu? Pernah. Cuma Nabi bilang, fal yukhaffif sholatahu. Kalau sudah sudah mulai khutbah, sholatnya jangan lama-lama. Misalnya pengennya 4 rakaat, 2 kali sholat. Ya nggak usah, cukup 2 rakaat, 1 kali sholat, cukup. Begitu saja. Jadi sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang punya sebab, ada sholat sunnah yang punya waktu. Yang punya sebab, ada yang sebabnya terdahulu. Tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudu. Itu sebabnya terdahulu. Ibu wudu dulu baru sholat, apa sholat dulu baru wudu? Wudu dulu baru sholat. Itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu setiap kali habis wudu, sholat, tanpa diajarkan oleh Nabi. Pokoknya kalau habis wudhu, sholat. Habis wudhu, sholat. Sampai kemudian Nabi bilang, dengan sebab itu, engkau bisa mendahului teman-temanmu
masuk ke surga duluan, gara-gara tiap habis wudhu sholat. Dikenal namanya dengan sholat sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu. Bagaimana ada yang kedua, sebabnya bersamaan. Contoh, sholat gerhana. Sholat gerhana itu kita sholat bareng gerhana, sebelum gerhana apa sesudah gerhana? Bareng. Sebabnya bersamaan. Sedang ada gerhana, kita sholat. Apakah gerhananya gerhana bulan, ataukah gerhananya gerhana matahari? Itu bersamaan waktunya. Bismillah. Itu beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sebabnya duluan. Masuk masjid dulu, sudah masuk masjid, baru tahiyatul masjid. Kalau gerhana, itu bersamaan. Gerhananya masih ada, kita sholat. Sholatnya. Baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Ada sholat yang sebabnya belakangan, sebabnya kemudian. Contohnya, sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang banyak melakukan tasbih. 1 rakaat 75 kali tasbih. Kan begitu, ya kan? Pada waktu apa? Berdiri 15, ruku 10, iktidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, nanti duduk istirahah atau tahiyat akhir 10. 1 rakaat 75 kali tasbih. Pertanyaannya, sholat dulu baru tasbih, apa tasbih dulu baru sholat? Sholat dulu baru tasbih. Itu beda dengan masuk masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Kalau sholat tasbih, sholat dulu baru kemudian melakukan tasbih. Atau juga sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat untuk menentukan pilihan. Biasanya digunakan untuk pilihan-pilihan yang besar. Ibu misalnya ada anak, ada yang lamar buat anaknya nih, yang mau 2 orang. Laku bener tuh, ya si A mau, si B mau. Pasrahkan pada Allah siapa yang kira-kira terbaik. Istikharah. Nanti hasilnya yang keluar siapa, itu pilihan petunjuk dari Allah. Yang sesuatu yang besar-besar. Istikharah. Jangan anaknya udah tahu pacarnya mau ngelamar, dia yang istikharah, datang ke saya, Ustaz ngundang, udah istikharah, udah. Siapa yang istikharah? Saya. Ya pasti bagus. Sebelum istikharah masih video call sama pacarnya, ya kan? Kemudian dia sholat, ngimpi, yang ngimpi pacarnya, ngimpi siapa lagi, kan begitu. Ya. Istikharah. Sholat dulu baru milih, apa milih dulu baru sholat? Sholat dulu baru milih, maka sebabnya belakang. Untuk yang penting-penting ya, istikharah milih. Milih itu 3 macam. Ada milih yang paling gampang, antara baik dan buruk. Ini milihnya gampang, antara baik dan buruk milihnya gampang. Milih yang susah itu, milih yang terbaik di antara yang baik. Ini baik semuanya, tapi milih mana yang paling baik. Ibu ditanya, mau minum apa? Mau es kelapa, apa es buah, sop buah, apa jus alpukat, apa-apa. Itu baik semuanya. Milih yang terbaik susah. Atau paling gampang begini deh. Ibu diajak masuk ke butik, isinya pakaian bagus semua, tapi dikasih jatah suaminya milih 1 doang. Tuh Bu, pilih mau beli baju yang mana. Ibu pengennya semuanya, kalau bisa semua. Ini milih yang susah ini. Milih yang terbaik di antara yang baik. Ada yang paling susah, Bu. Milih yang paling mendingan di antara yang jelek. Ini yang paling susah. Ini jelek semua pilihannya, tapi kita pilih yang paling mendingan. Ini agak susah. Maka ada apa?
ada syariatnya sholat namanya istikharah. Kita minta petunjuk pada Allah. Mohon maaf saya mau ke kamar kecil dulu sebentar. Jadi yang dilarang itu sholat sunnah, tidak semua sholat sunnah. Sholat sunnah yang mempunyai waktu tidak dilarang. Sholat sunnah yang mempunyai sebab itu yang dilarang. Tidak semua yang punya sebab, hanya yang sebabnya belakangan. Contohnya sholat tasbih, contohnya sholat istikharah. Oke, sebelum saya lanjut, kalau ada yang ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di TV, mungkin dugaan saya dari Ustadz Salafi ini, mengatakan bahwa sholat wajib sebaiknya dilakukan pada awal waktu, kecuali, nah ada kecualinya, sholat isya. Sholat isya itu lebih baik dilakukan lebih malam. Apakah ini betul? Yang keduanya pertanyaan saya, kalau kita karena sholat isya tadi lebih baik di waktu malam, misalnya kita tidur dulu, kemudian bangun jam 2 malam itu,
karena belum isya, lalu mengerjakan sholat isya, setelah sholat isya langsung tahajud. Apakah ini boleh? Pertanyaan yang ketiga, kalau orang lupa melakukan sholat atau tertidur, maka boleh dikodo. Namun saya pernah dengar hadis juga bahwa apabila orang lupa atau tertidur, maka begitu dia ingat belum sholat atau begitu dia terbangun, itulah waktu sholatnya. Hadis. Berarti dengan hadis ini kita melakukan sholat karena lupa, karena itu tertidur tadi, itu Ustaz mengatakan itu sholat qadha, bukan sholat adaan, karena itu lupa. Nah, hadis Nabi mengatakan itulah waktu sholatnya. Maka saya ragu apakah ini sholat qadha atau sholat adaan. Terima kasih atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Betul, sholat yang paling afdol itu sholat di awal waktu. Berapa lama hitungan awal waktu? Kira-kira 15 sampai 20 menit dari saat azan. Itu hitungan awal waktu yang disebut kalau dalam bahasa fikih disebut sebagai waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang cukup digunakan untuk wudhu, menutup aurat, azan, qomat, dan sholat rawatib. Kira-kira 15 sampai 20 menit dari mulai masuk waktu. Itu waktu yang terbaik. Hampir semua sholat dilakukan di awal waktu, kecuali sholat zuhur di musim panas. Sudah sempat kita bahas, sholat zuhur di musim panas biasanya nunggu agak adem dulu, agak sejuk dulu. Jadi kalau di Hadramaut itu dicari, kalau musim panas bulan Juli, Agustus, September, azan zuhur jam 12, tapi jamaah qomat itu jam 2, nunggu agak teduh dulu, agak sejuk dulu. Yang kedua, sholat isya. Pernah satu waktu Nabi tidak keluar sholat isya sampai lewat tengah malam. Pernah. Dan hebatnya sahabat, selagi Nabi belum keluar rumah, masih ditunggu. Jadi Bilal itu patokannya, kalau Nabi keluar, qomat. Kenapa begitu? Karena Nabi sholat qobliyahnya di rumah. Jadi Nabi kalau qobliyah di rumah. Kenapa Nabi sholat qobliyahnya di rumah? Karena rumahnya Nabi nempel masjid. Kalau kita qobliyah di rumah, ya ketinggalan berjamaah. Kalau Nabi rumahnya nempel masjid. Yang kedua, Bilal nggak berani qomat kalau Nabi belum datang. Kan begitu. Kalau kita siapa kita? Ya qomat aja. Kan? Nabi pernah belum datang sholat isya sampai lewat tengah malam. Hadis riwayat Anas bin Malik, itu sampai sahabat disebut tidur-tidur, kepalanya jatuh-jatuh, sampai begini-begini. Nunggu Nabi, setia nunggu Nabi. Kalau di Syariah sih udah qomat itu, saya yakin udah qomat itu. Selesai sholat, Nabi bilang begini, innahu lawaktuha laula an asyukko ala ummati. Ini waktu terbaik sholat isya, kalau saja tidak merepotkan umatku. Kalau saja tidak menyusahkan umatku. Jadi kalau tidak menyusahkan, waktu terbaiknya itu ya waktu sudah hampir tengah malam. Tapi karena dianggap menyusahkan umat, maka apa? Maka sholat isya dilakukan di awal waktu. Mudah-mudahan pertanyaan pertama bisa terjawab. Yang kedua, apa hukumnya kita tidur ketika masuk waktu sholat? Kalau kita yakin bisa bangun, kalau kita pesen sama orang untuk bangunin kita, hukumnya boleh. Misalnya, semalam mau sholat isya, wah, lagi ada final nih, ntar aja isyanya deh.
Semalam itu saya pengajian, yang datang sedikit itu. Biasanya datang itu 90, 80. Semalam saya ngaji itu yang datang cuma 25. Saya tanya final katanya. Saya pulang kalah kan gitu. Saya tanya final katanya kan. Jadi kita nggak sholat isya karena final misalnya. Habis final tidur. Tapi titip pesen. Bangunin saya belum isya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau yakin bisa bangun boleh. Tapi kalau yakin tidak bisa bangun, ataupun tidak ada yang dititipi, maka hukumnya kalau sampai nanti bablas haram. Kenapa haram? Karena sudah masuk waktu dan dia tidak melakukan sholat dulu. Kalau yakin bisa bangun, nggak apa-apa. Bangun jam 2, apakah bisa sholat isya dan tahajud sekaligus? Bisa. Karena memang sudah waktunya. Ini mirip yang di chatting juga ada yang nanya. Untuk sholat hajat, sholat tobat, sholat qiyam, apakah boleh dilakukan sesudah sholat isya? Boleh. Sholat hajat bahkan kapan saja. Karena orang hajatnya nggak mesti malam, nggak mesti. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya besok mau panggilan, ada interview kerja. Oh gitu, saya bilang ya sudah. Nanti sampai tempat, cari musolanya, kamu sholat dulu di sana. Sholat apa, Ustaz? Sholat hajat. Loh, boleh sholat hajat siang-siang. Loh, interview kamu kan siang, kan gitu. Ya jangan hajatnya malam, interviewnya siang, ya hajatnya siang. Boleh siang nggak apa-apa. Jadi kalau malam kita belum tidur hajat, boleh. Sholat taubah, boleh. Sholat qiyam, boleh. Kita sholat taraweh, kalau di Mekah, di Madinah, Bilal itu manggilnya sholat al-qiyam asabakumullah. Pasti begitu. Kalau di Indonesia baru enggak. Solu sunatat tarawih rakaataini jami'atan rahimakan seperti itu. Tapi kalau kita di Mekah di Madinah itu sholatul qiyam asabakumullah. Jadi enggak apa-apa, sholat qiyam dia belum tidur enggak apa-apa. Ketiga, kalau ada orang yang tidur lalu kemudian bangun atau lupa lalu kemudian ingat, kata Nabi, maka dia harus segera sholat. Jadi bahasa hadisnya yang tadi saya sebutin, ketika Nabi tertidur, itu bahasa hadisnya, man nama an sholatin falyusolliha idza zakaroha. Orang yang tidur terus bangun, maka hendaknya ia langsung sholat ketika dia ingat. Itu perintah Nabi untuk langsung sholat. Jadi dipahami bukan itulah waktunya, maksudnya waktu yang harus segera dilakukan. Kalau hitungan secara fikih tetap dihitung qadha kalau sudah lewat dari waktunya. Misalnya saya bangun tidur jam 5, ya langsung sholat. Hukumnya qadha atau adaan. Kenapa adaan? Karena waktu subuh belum habis. Saya bangun tidur jam 7, ya langsung sholat. Ada orang udah bangun tidur telat, masih sempat-sempatnya lihat HP dulu, update status dulu, ngapain dulu, kan begitu. Falyusolliha idza zakaroha, maka hendaknya ia sholat ketika ia ingat. Kalau sudah lewat waktunya, hitungannya adalah tetap tetap qadha hitungannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya masalah tadi tentang sholat terdahulu. Seperti kita mau masuk ke masjid, itu kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, yang saya akan tanyakan, apabila kita masuk ke masjid mau mengikuti kajian. Nah, begitu kita masuk ke masjid, kajian sudah mulai. Apakah otomatis kita tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid? Nah, apakah ada gantinya? Apakah kita menggantikan membacakan, boleh tidak membacakan salat, membaca tasbih, tahmid dan takbir 3 kali, dan apakah boleh tidak membaca apapun, langsung duduk? Bagaimana, itu yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patokannya sama seperti khutbah tadi, sama seperti itu. Kita masuk sedang ada khutbah.
Apakah masih boleh tahiyatul masjid? Masih boleh, nggak apa-apa. Masih boleh. Cuma tadi, jangan diperlama. Kita masuk memang pengen ikut kajian. Kajiannya sudah mulai. Kalau bolehnya, boleh. Tapi sebaiknya kira-kira kita tahiyatul masjid atau tidak, lihat kondisinya. Kalau ada tempat yang memungkinkan kita tahiyatul masjid tidak mengganggu jalannya kajian, nggak apa-apa. Misalnya, ini di masjid ada sedikit ruangan begitu yang kalau dia masuk nggak kelihatan, nggak ketahuan, dia tahiyatul masjid dulu baru masuk ruang kajian, nggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau misalnya di sini orang masuk terus sholat, bisa di antara dua hal. Ya, bisa mungkin ganggu fokus kajian, bisa nggak ganggu. Kalau kira-kira ganggu fokus kajian, maka sebaiknya tidak tahiyatul masjid. Tapi kalau kira-kira nggak ganggu, ya nggak apa-apa. Sholat tahiyatul masjid nggak ada masalah. Apakah bisa tergantikan? Dua hal. Satu, duduknya kita bukan duduk nganggur, bukan. Begitu duduk, niat iktikaf. Begitu duduk, niat talabul ilm, itu sudah ibadah. Yang tidak ibadah itu kalau ada orang duduk tanpa niatan apa-apa. Emang apa duduk capek, pengen selonjoran. Nah ini kan nggak punya niatan apa-apa, nggak punya. Tapi kalau punya niatan, sudah niat taklim, niatnya thalabul ilm, iktikaf, itu sebetulnya sudah tahiyatul masjid, sudah menghormati masjid. Tapi ada riwayat al-baqiyatus shalihat. Kalau kita nggak sempat, tadi baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu disebut sebagai al-baqiyatus shalihat. Tapi seandainya kita nggak baca, kita duduknya sudah dengan niat iktikaf dan talabul ilm, sudah terhitung tahiyatul masjid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai masalah sholat fardu ya. Kalau misalnya kita sakit apa nih yang kayak sesar tuh di Mio amit-amit apa Mio yang gitu-gituan kan itu saya nengok teman saya habis kena Mio terus di sesar ya katanya ada kayak nipas gitu ada darah terus itu sholatnya atau saya sholatnya ibu gimana menghormati waktu ya katanya 2 hari itu jadi nantinya bisa dikodok gitu ya maksudnya sholat menghormati waktu bagaimana gitu. Satu, yang kedua kalau tahiyatul masjid berarti harus di dalam masjid utama ya, nggak bisa di apa aula gitu. Yang ketiga sama kalau kita apa namanya salat sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam ya. Kalau setelah salam misalnya lupa kita ada yang terlupa terus sujud sahwi sebelum salam. Terus ada juga katanya saya pernah dengar sesudah salam. Nah sesudah salam itu kita sujud sahwi apa salam lagi apa gimana? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya kurang paham, dia sedang nifas atau gimana? Istihadah aja. Jadi darah yang keluar dari rahim wanita itu dalam bahasan fikih ya, itu kita hitung 3. 1 darah haid, menstruasi, siklus bulanan alami wanita. 2 nifas, pasca lahiran, persalinan. Kemudian ada namanya istihadah, di luar masa menstruasi dan di luar masa nifas dihitungnya istihadah. Orang yang istihadah sholat, bukan lihurmatil waktu, bukan. Namanya sholat sahibud darurah, sholat orang yang berkebutuhan khusus. Sama seperti orang sholat yang misalnya punya penyakit beser, kan seperti itu. Selalu keluar kencing atau apa. Dia tidak lihurmatil waktu, tidak. Tapi sholat normal yang paling penting apa? Wudunya hanya dilakukan ketika akan sholat dan ketika sudah masuk waktu. Kalau kita orang yang sehat, asar jam 3:30, kita wudu jam 2, boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang punya kebutuhan seperti tadi, kalau pengen sholat asar,
wudunya harus sudah masuk waktu asar dan menjelang sholat. Karena kalau nggak begitu batal terus wudunya. Bagaimana kalau dalam sholat darahnya keluar? Bagaimana kalau dalam sholat kencingnya keluar? Kalau memang itu penyakit dia, nggak ada masalah. Kalau begitu dia bawa najis, maka tadi saya bilang sahibud darurat, orang yang memang punya kebutuhan nggak apa-apa. Boleh nggak jadi imam? Boleh, nggak apa-apa. Tidak kehilangan haknya menjadi imam, tidak. Misalnya ada orang beser, tapi suaranya fasih, enak, jadi imam, ya nggak apa-apa. Paling ya makmumnya kepesingan di belakang, kan begitu. Tapi kalau jadi imam boleh, tidak menghilangkan haknya menjadi imam, tidak. Tapi misalnya orang yang lagi sholat, kemudian dia sedang HD, cuci darah, bisa tanpa dihormatil waktu, misalnya dia bisa sholat sebisanya, itu bisa, dan sholatnya sah, tidak usah diulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah ya, sujud sahwi itu ada riwayat sebelum salam, ada riwayat sesudah salam. Ada. Tapi yang dipakai dalam fikih madhab Syafi'i itu sujud sahwi yang sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Karena sujud sahwi itu fungsinya salah satunya adalah dia sebagai nambel sunnah ataupun wajib yang terlewat tadi. Maka dia sujud sahwi bagian daripada sholat. Kalau sudah salam, sholatnya sudah selesai. Sementara sujud sahwi itu bagian daripada sholat. Maka dalam madhab Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum salam. Ya. Sudah ya, 2. Apa ada lagi tadi? Oh iya, tahiyatul masjid bisa dilakukan, yang penting masih di masjid dan dapat digunakan untuk sholat. Meskipun bukan di area utama. Kita masuk Sari Asih, misalnya Masjid Sari Asih. Area utama itu kan yang di atas ini ya. Itu begitu masuk kan belum area utama, belum. Serambi masjid. Di serambi masjid, bisakah kita melakukan tahiyatul masjid? Bisa. Di bagian manapun masjid yang kira-kira dapat digunakan sholat, bisa. Tapi jangan di WC, nggak bisa. Itu bagian dari masjid juga, nggak bisa. Jangan juga sholat di atas kubah begitu, ya jangan juga. Jadi yang masih di area masjid, tapi yang dapat digunakan untuk sholat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan ini, kalau kita sholat duha 8 rakaat, apakah tiap 2 rakaat harus membaca doa iftitah? 1, doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan harus. Sunnah dilakukan di rakaat pertama kita sholat. Kalau kita akan melakukan sholat lagi, apakah sunnah lagi melakukan doa iftitah? Sunnah. Cuma tidak harus. Mau dibaca tafadhol, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Kalau waktunya cukup, kita baca di tiap rakaat, bagus itu. Jadi salam naik lagi, hitungannya kan pertama lagi, kita baca lagi. Tapi nggak wajib. Hukumnya cuma sunnah, sunnahnya pun sunnah hayat. Oke, kita lanjut ya. Ada 5 waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Sholat yang dilarang itu sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir tadi. Yang sebabnya belakangan. Yang kedua, larangan 5 waktu ini tidak berlaku di Mekah, tidak. Ibu di Sari Asih, habis sholat asar, nggak bisa sholat lagi. Tapi kalau di Masjidil Haram, habis sholat asar, pengen sholat lagi, boleh. Pengen sholat tasbih, habis asar, boleh. Pengen sholat istikharah, habis asar, boleh. Bedanya di mana? Karena kalau di Mekah, orang tawaf kapan saja boleh. Tawaf dengan sholat itu sama. Kalau tawaf boleh, berarti sholat juga boleh. Maka larangan 5 waktu ini tidak berlaku di tanah haram di Mekah. 1,
Sesudah subuh. Sudah subuh. Habis subuh ngapain? Zikir. Habis subuh ngapain? Baca Quran. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai waktu isyraq. Kapan waktu isyraq itu? Waktu sesudah lewat terbit matahari rata-rata 15 menit. 15 menit. Ya usahakan mau lebih panjang nggak apa-apa. Contoh, sekarang sholat subuh azan jam 4 lebih berapa? 18. Kalau jam 4 seperempat atau 18, maka waktu isyraq itu rata-rata jam setengah 6 lewat. Kira-kira jam segitu. Kalau waktu isyraqnya jam setengah 6 lewat, maka kira-kira kita bisa isyraqnya itu, sholatnya jam 6 lah. Jam 6 atau jam 6 kurang 10, kita bisa sholat isyraq. Bisa. Sholat isyraq itu, Nabi bilang, kalau diterima sekali lagi, pahalanya pahala haji dan umrah. Kalau diterima. Syaratnya, subuhnya berjamaah di masjid, dilakukan kegiatan yang bermanfaat, nunggu sampai kemudian datang waktu sholat isya. Ada kadang-kadang ibu-ibu yang nanya, saya sholat subuhnya di rumah, Ustaz. Apa masih bisa sholat isya? Masih bisa. Tapi kalau soal pahalanya wallahu a'lam bishawab itu ya. Kalau soal pahala kan urusan panitia, bukan urusan kita kalau pahala itu. Ada pertanyaan, kalau terlambat datang dan tidak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid, apakah boleh diqadha? Tahiyatul masjid itu nggak punya waktu. Sholat yang diqadha itu sholat yang punya waktu. Jadi yang bisa diqadha itu sholat yang punya waktu. Kalau tahiyatul masjid itu nggak punya waktu. Jadi apakah kalau pengen tahiyatul masjid, jamaah sampai selesai, selesai wiridan, keluar masjid, masuk lagi, sudah bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau pertanyaannya, apakah sholat qobliyah bisa diqadha? Bisa. Subuh tidak ada ba'diyahnya, tidak ada ba'diyah. Ibu terbiasa qobliyah subuh, lalu tiba-tiba bangun telat dan tidak sempat melakukan qobliyah subuh, misalnya. Boleh orang yang terbiasa qobliyah subuh, lalu kemudian telat, dia melakukan qobliyahnya sesudah subuh. Dulu ada sahabat namanya Qais bin Qahad. Habis subuh, Qais sholat lagi 2 rakaat. Nabi ngeliatin. Ini orang ngapain sholat lagi habis subuh? Ditanya sama Nabi, kamu kenapa nggak sholat? Kamu kenapa sholat habis subuh? Kata dia, saya nggak sempat qobliyah subuh. Nabi. Dia melakukan qadha qobliyah subuh tanpa bertanya kepada Nabi dan Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan. Maka ibu boleh kalau biasa qobliyah tiba-tiba telat, qobliyahnya habis subuh boleh, tapi kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah jangan. Nanti yang disalahin pengajian hari Kamis. Apa ini sholat habis subuh nih, ngajinya salah ini. Itu. Yang kalau kira-kira menimbulkan fitnah, jangan. Sholatnya di rumah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, biasa. Saya kebetulan ngajar di rumah, di masjid depan rumah saya di Polres itu. Alhamdulillah jamaahnya sudah paham, sudah memang saya ngajar di situ. Jadi sering kalau subuh itu habis subuh masih ada yang qobliyah, yang telat-telat. Tidak menimbulkan fitnah karena jamaahnya paham. Jadi kalau kira-kira tidak menimbulkan fitnah, nggak ada masalah. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah, itu masalah. Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan bukan cuma qobliyah subuh? Bisa. Qobliyah asar. Bapak biasa qobliyah asar. Lalu kemudian, nggak sempat qobliyah asar, apakah bisa qobliyah asarnya kemudian
diganti habis asar, boleh, nggak apa-apa. Nabi pernah sholat habis asar itu pernah. Ditanya sama Ummu Salamah, Nabi bilang itu qadha, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi patokannya kan begini ya. Ini matahari terbit, ini matahari terbenam, ini matahari berada di titik tertinggi, ya. Ini waktu zuhur ini di sini, ini waktu asar, maghrib, isya tuh dan subuh di waktu malam, bukan di waktu siang. Pertanyaannya, berapa menit kira-kira? Ini pertanyaan. Waktu matahari terbit atau apa? Sunrise ya. Waktu matahari terbit itu ketika matahari dalam pandangan mata kita, proses terbit dari balik bumi dimulai dari piringan atas matahari menyentuh ufuk di ketinggian derajat, 0 derajat. Ini yang sebelah kiri. Anggap yang bawah matahari, ini kemudian kaki langit ini, kaki langit. Ufuk, cakrawala, horizontal. Piringan matahari, garisnya, itu kemudian apa? Sudah mulai muncul menyentuh ufuk di ketinggian 0 derajat. Itu disebut matahari terbit. Ini waktu subuh sudah habis ini. Waktu subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Di waktu yang semacam ini, itu kita haram melakukan sholat sunnah sampai terbit sempurna. Terbit sempurna itu kayak yang sebelah kanan. Matahari total sudah di atas di atas ufuk, di atas kaki langit. Itu masih haram sholat sunnah, masih haram. Kapan boleh sholat sunnah? Kalau tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak dalam pandangan mata kita. Ngukur 1 tombaknya bagaimana, Bu? Kita tombaknya aja nggak tahu, kan gitu. Kalau matahari sudah 1 tombak, oke, patokannya, kalau sudah 4 derajat, ngitungnya 4 derajat bagaimana? Bumi lingkaran penuh 360 derajat. Sehari semalam 24 jam. 1 jam 60 menit. 24 kali 60, 1440 menit. 1440 bagi 360, 1 derajat harganya 4 menit. Matahari itu naik per 1 derajat, per 4 menit naik 1 derajat. Jadi kira-kira setelah lewat 16 menit, itu baru boleh orang melakukan sholat duha. Baru boleh orang melakukan sholat isyraq. Itu prosesnya dari mulai terbit sampai kemudian setinggi 1 tombak itu prosesnya 16 menit, rata-rata 16 menit. Ya, jadi kalau kita misalnya, terbit nih jam sekian, tambahi 15-16 menit, kita sudah boleh sholat isyraq, boleh sholat duha. Cuma untuk sholat duha sebaiknya dilakukan ketika sudah panas. Dulu orang nanya sama Nabi, kapan waktu terbaik sholat duha? Nabi jawab, hina tarmidul fisal. Kalau anak onta sudah kepanasan. Kita baru anak onta kepanasan, ontanya aja nggak tahu. Taunya boneka onta, kan begitu. Ontanya nggak tahu. Nabi ditanya, kapan waktu terbaik sholat duha? Nabi jawab, ya karena di masa Nabi yang ada kan onta. Bisa nandainnya begitu. Kalau anak onta udah kepanasan. Itu kalau kira-kira di kita, itu jam 8 sampai jam 9. Itu waktu terbaik sholat duha. Sampai kapan kita boleh sholat duha? Sampai menjelang matahari tergelincir. Ya. Jadi waktu istiwa, ini lihat di sini,
Ketika matahari tepat di atas kepala, itu belum masuk waktu zuhur. Namanya waktu istiwa. Matahari berada di titik kulminasi paling atas. Sudut 90 derajat, itu belum boleh sholat zuhur, tapi waktu duha sudah habis. Waktunya nggak lama. 2-3 menit. Waktunya 2-3 menit. Misalnya begini. Zuhur jam berapa? Jam 11.05, jam 11.56. Itu waktu istiwa kira-kira jam 11.52, jam 11.53. Jadi 2-4 menit sebelum zuhur itu waktu haram sholat sunnah. Kalau tahiyatul masjid boleh. Kalau yang tadi sholat tasbih, sholat istikharah itu nggak boleh. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Tidak ada larangan waktu istiwa. Tapi selain hari Jumat, itu ada larangan waktu istiwa. Oke, yang terakhir. Waktu terbenam, kapan orang nggak boleh sholat? Habis asar sampai menjelang terbenam. Lihatin yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Matahari masih kelihatan, tapi piringan bawahnya, piringan bawah sudah menyentuh kaki langit. Matahari masih kelihatan, piringan bawah sudah menyentuh kaki langit. Ini sudah haram sholat asar. Sudah. Sholat asar sudah haram, sholat maghrib belum masuk. Asarnya sudah haram, maghribnya belum masuk. Prosesnya antara 7-10 menit. Apa? Sunset berarti ya, sunset. Jadi mulai dari matahari piringan bawahnya turun, sempurna tenggelam, itu berarti masuk waktu sholat maghrib. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Pak Ustadz, kalau kita terbangun ya setengah jam sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh, masih bisakah kita melaksanakan salat sunat tahajud sama sunat witir ya? Terus penjelasan salat sunat mutlak Pak Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan kita boleh tahajud, witir, qiyamul lail? Sampai menjelang sholat subuh. Waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh, masih bisa nggak kita pakai buat sholat? Itu waktu sholat witir yang terbaik, itu waktu imsak. Karena witir itu kita pakai sebagai penutup sholat-sholat malam kita. Jadi waktu imsak itu 10 menit menjelang azan subuh. Kalau subuhnya 14.18, jam 4.18, maka jam 4:08 itu imsak. Masih boleh sholat tahajud, masih boleh witir, masih boleh. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Sampai azan subuh. Kedua, ada sholat namanya sholat sunnah mutlak. Sholat tanpa sebab dan waktu. Itu sholat sunnah mutlak. Contoh begini. Puasa ya, puasa. Ini hari apa Bu? Hari? Kalau ibu puasa namanya puasa apa? Puasa Kemis. Puasa sunnah, puasa Kemis. Hari Senin, kalau ibu puasa namanya puasa apa? Puasa Senin. Kalau harinya 9 Zulhijjah namanya puasa apa? Arafah. Kalau tanggal 8 namanya apa? Tarwiyah. Kan begitu. Kalau bulan Rajab namanya puasa apa? Tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Tanggal 9-nya Tasu'a. Ibu-ibu hafal nih, rajin puasa kayaknya ya. Apa tahu doang saya nggak paham ya. Misalnya, oke. Kalau tanggal 13, 14, 15 namanya puasa apa? Oke. Besok hari Jumat misalnya, ada orang puasa. Bukan Ayyamul Bid. Bukan Senin, bukan Kamis,
bukan qadha Ramadan, bukan 6 hari bulan Syawal, belum masuk bulan Rajab, bukan Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura juga bukan. Tapi puasa. Boleh apa enggak? Namanya puasa apa? Ya puasa aja. Puasa aja. Puasa aja itu namanya puasa sunnah mutlak. Puasa tanpa waktu dan sebab. Tanpa waktu dan sebab. Sholat juga sama. Ibu masuk masjid, namanya sholat apa? Kalau habis wudhu, namanya sholat apa? Sunnah wudhu. Menjelang sholat fardu, qobliyah. Habis sholat fardu, ba'diyah. Habis tidur malam, tahajud. Kalau belum tidur, qiyamul lail. Kalau ganjil, sholat witir. Kalau pagi, sholat duha. 1 Syawal, Idul Fitri. 10 Zulhijjah, Idul Adha. Ada waktu, ada sebabnya. Sholat aja, nggak ada waktu, nggak ada sebab. Barusan sholat apa? Sholat aja. Kok bisa? Ya namanya orang sholat. Nggak punya kepentingan waktu dan sebab. Itu namanya sholat sunnah boleh. Maka ada orang sholat sampai ratusan rakaat. Ada orang sholat sampai ribuan rakaat. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang lain nggak ada. Saya pernah tinggal di daerah, orang yang kalau terawih, itu terawihnya rata-rata 100, 200, 300 rakaat. Kita 20 rakaat aja, itu capeknya luar biasa. Ada orang yang sholat malam sampai 200 rakaat, di malam nisfu Sa'ban. Itu sholat apa itu? Sholat sunnah contoh, pagi-pagi, ibu sholat duha, maksimal berapa duha? Maksimal 12. Karena utangnya banyak, dia duha 30 rakaat. Itu yang dihitung duha cuma 12. Rakaat ke-13 dan berikutnya dihitungnya sholat sunnah mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Ada pertanyaan di kolom chat ini? Assalamualaikum, izin bertanya, setelah sholat fardu, lebih utama langsung kajian atau baca wirid habis sholat? Adakah hadis yang mendasari? Kalau seandainya langsung kajian lebih utama, terima kasih. Habis sholat fardu, dia pengen wiridan dulu, apa langsung kajian? Sebetulnya kaitannya nggak ada kaitan dengan hukum. Kaitannya kebijakan DKM yang bersangkutan. Karena perintah ayatnya tentang zikir ya ada, perintah ayat thalabul ilm juga ada. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, kan begitu kan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kan seperti itu. Kalau selesai kalian melakukan sholat, maka zikirlah kepada Allah berdiri, duduk ataupun berbaring. Perintah untuk menuntut ilmu juga ada. Kalau saya, biasanya kalau saya kajian ba'da maghrib, yang waktunya sempit. Ba'da maghrib itu, kajian waktunya sempit. Karena ada macam-macam. Maka ada di satu tempat itu, saya kajian ba'da maghrib itu memang nggak pakai wiridan. Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, lalu kemudian yang pengen kajian ke depan, yang di belakang disediakan buat orang yang masbuk atau yang baru mulai sholat, kita kemudian kajian. Sebab kadang-kadang kalau pakai wiridan, paketnya paket lengkap, wah itu repot itu. Wiridan paket lengkap itu yang pakai tahlil segala, itu adalah ilaha illallah itu. Itu kita jam 7 kurang seperempat baru selesai ba'diyah. Mulai ngaji, kadang sholawatan dulu kalau di kampung itu, mulai ngaji sholawatan. Jam 7 baru baca kitab, itu jam 7.20 udah selesai. 20. Maka kaitannya langsung kajian atau wiridan dulu, itu kebijakan DKM. Kalau kultum zuhur tanpa wiridan biasanya. Kultum zuhur, sebab kalau pakai wiridan, jamaahnya udah bubar. Kultum zuhur nggak pakai wiridan. Saya kajian subuh di beberapa tempat juga nggak pakai wiridan. Karena kalau pakai wiridan udah bubar dulu, nggak pakai wiridan. Tapi apakah wiridan dulu ataukah langsung kajian?
itu kebijakan DKM masjid yang bersangkutan. Cuma kalau waktunya pendek, langsung tinggal skip zikir nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya panjang, kita zikir dulu, baru kemudian kajian juga nggak apa-apa. Ya. Dan juga ada pertanyaan, izin bertanya lebih utama yang mana Ustaz? Setelah berjamaah fardu di masjid, sholat ba'diyah. Apakah sholat ba'diyahnya lebih utama dikerjakan di rumah atau di masjid? Sholat sunnah rata-rata, sunnah dilakukan di rumah. Maka kalau kebiasaannya orang dulu, itu sholat qobliyah dan ba'diyahnya di rumah. Sholat di masjid itu taraweh. Zaman dulu orang rumahnya masih luas, tanahnya masih gede, itu rata-rata dalam rumah punya satu ruangan dimanfaatkan sebagai musola. Masih begitu. Saya di rumah saya masih punya musola, itu masih ada. Jadi musola rumah, ruangan musola. Di lantai 1 tempat orang tua saya ada musolanya, lantai 2 tempat saya ada musolanya. Cuman orang zaman sekarang ya rumahnya udah sempit begitu kan, kamarnya memang udah nggak ada, ya nggak ada musola. Kalau kira-kira di rumah masih bisa ingat dan bisa melakukan sholat, sebaiknya di rumah. Supaya rumahnya itu ada keberkahannya, dipakai buat sholat, dipakai buat ngaji. Tapi kalau di rumah udah nggak ingat sholat, ya udah nggak, di masjid aja. Kalau di masjid temennya banyak, Bu. Kita kalau temennya banyak, sholatnya nggak males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa. Habis doa, depan kita ba'diyah, samping kita mau nggak mau kita ba'diyah. Cuma gara-gara pengen langsung pulang nggak enak begitu kan. Yang depan ba'diyah, samping ba'diyah. Jadi kita ba'diyah. Tapi coba pulang. Pulang sampai rumah TV nyala. HP juga ada, apalagi udah buka baju, wah sudah itu nggak ada ba'diyah-ba'diyahan, nggak ada. Jadi kalau masih bisa ba'diyah di rumah, sebaiknya di rumah. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, ya sudah, ba'diyahnya dilakukan di masjid ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan yang lain silakan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau seorang banci menjadi imam di saat sholat jamaahnya perempuan semua? Dan yang kedua, kalau seandainya kita sholat tapi nggak istinja dulu, jadi ngambil air wudhu langsung sholat, hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan itu tidak boleh mengimami laki-laki. Ada kasus ibu-ibu ngimamin anaknya, itu bukan ngimamin, tapi ngajari anaknya sholat berjamaah. Itu penting. Kenapa penting? Supaya anak sudah paham sholat berjamaah sebelum dia berangkat ke masjid sholat berjamaah. Maka ibu-ibu ngajari anaknya sholat berjamaah. Perempuan boleh ngimami perempuan, laki-laki boleh ngimami perempuan. Kira-kira itu banci statusnya laki apa perempuan? Kalau dia laki-laki, jelas sah. Laki-laki mengimami perempuan sah. Kalau dia perempuan, juga sah. Karena apa? Perempuan ngimami perempuan juga sah. Yang jadi masalah, kalau ada banci ngimami laki-laki. Ini masalah. Karena kita akan tanya, ini bancinya laki-laki atau perempuan? Pakai jilbab, Ustaz? Iya, pakai jilbabnya. Tapi dia laki atau perempuan? Nah, gitu. Dalam fikih ada yang namanya khunsa. Khunsa itu dua macam. Satu, orang yang memang tidak mempunyai alat kelamin. Lahir tanpa alat kelamin lalu dibuatkan lubang untuk keluar saluran urinnya, itu disebut khunsa. Tapi nanti setelah dewasa akan ketahuan kecenderungannya kemana. Akan ketahuan. Setelah dewasa ketahuan.
Dia kira-kira senangnya main apa nih? Main bola, laki-laki berarti. Dia senangnya main apa? Nanti psikologinya, psikisnya, gen-gen dalam tubuhnya, itu juga nanti ketahuan kecenderungannya laki-laki perempuan. Ada kasus yang kedua, hermaprodit. Orang yang dilahirkan, mohon maaf, dengan dua kelamin. Itu nanti, mohon maaf, secara fikih dihitung kencingnya lewat kelamin yang mana? Kalau kencingnya lewat kelamin perempuan, maka yang dihitung perempuan. Berarti yang itu tambahan saja, bonus, kan begitu. Kalau kencingnya dari misalnya mohon maaf kelamin laki-laki, maka dia dihitung laki-laki. Yang repot pernah ada kasus, kencingnya kadang-kadang. Kadang-kadang lewat jalur laki, kadang-kadang lewat jalur perempuan. Nah ini juga ada. Cuman Bu, kasus yang semacam itu tidak pernah sampai anaknya dewasa. Tidak pernah. Jadi ketika usia 10 tahun, 15 tahun, wallahu alam bisawab, meninggal dunia. Jadi selalu jadi misteri, belum pernah terjawab. Kalau di kita, banci di kita tuh biasanya laki-laki tulen. Yang karena mungkin salah pergaulan atau salah didikan atau gimana, milih menjadi perempuan. Makanya banyak banci-banci itu, begitu bapaknya meninggal saya omongin, kamu kalau masih begini, dapat warisannya separuh, saya hitung perempuan. Besoknya pakai kopiah sudah, saya laki-laki, Ustaz, laki-laki. Kalau diterusin saya bilang, saya kasih separuh kamu, saya hitung perempuan. Banyak yang model begitu, itu banyak itu. Maka kasus, mohon maaf, di kita, memang belum ada undang-undang ganti kelamin, belum ada. Undang-undang payung medisnya belum ada. Tapi undang-undang kependudukannya ada. Kalau ada orang yang mengganti jenis kelamin, dia bisa mengajukan ganti data melalui pengadilan. Bisa. Itulah yang terjadi oleh banyak orang. Kemarin namanya siapa, sekarang namanya siapa. Yang kita hitung, mohon maaf, kelamin aslinya. Jadi orang melakukan operasi ganti kelamin yang bukan berdasarkan diagnosa medis, itu kita hitung masih kelamin aslinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kadang kita bangun subuh jam 5, udah ketinggalan jamaah di masjid. Lalu apakah boleh saya ngerjain qobliyah dulu, baru sholat fardu subuhnya? Kalau waktu habis masih lama, masih boleh melakukan sholat sunnah. Subuh jam 4.18. Tulu, waktu terbit matahari 5:30 lewat. Kita bangun jam 5 dalam posisi yang sudah siap sholat, bolehkah qobliyah dulu? Boleh. Kenapa boleh? Waktu habis subuh masih lama. Kecuali bangun jam 5 dalam posisi belum siap sholat. Baru bangun jam 5. Buang air dulu 10 menit. Habis buang air, wudhu segala macam, jam 5.20 baru siap sholat. Kalau sudah mepet akhir waktu, qobliyahnya belakangan. Jangan sampai kita ngejar melakukan yang sunnah, nanti yang pardunya malah lewat, yang pardunya kebablasan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Niatnya tetap qobliyah. Niatnya tetap, jadi waktu yang ditarik, misalnya begini. Ibu sholat asar, jamaah takdim. Sholat asar, jamaah takdim. Dilakukan di waktu zuhur. Niatnya tetap sholat asar. Usolli fardhu asar. Ibu sholat qobliyah subuh, tapi dilakukan sesudah sholat fardu subuh. Niatnya tetap qobliyah, karena bukan waktunya, tapi niatnya yang menentukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya saya ringkas ya. Waktu larangan ini ada 5. 1 sesudah subuh sampai matahari terbit. Saat matahari terbit,
juga sama, masih belum boleh melakukan sholat sampai matahari setinggi 1 tombak. Kira-kira berapa? 4 derajat. Kira-kira berapa? Tambah 16 menit. Setengah jam dah kalau mau hati-hati. Tambah 16 menit atau tambah setengah jam. Yang kedua, saat terbit matahari. Yang ketiga, tengah hari. Sebelum zuhur 3 menit, itu waktu terlarang untuk sholat. Kemudian sesudah sholat asar sampai menjelang terbenam. Kemudian yang kelima, menjelang terbenam sampai sempurna terbenam. Nah, larangannya makruh apa haram? Sebab larangan itu dua macam. Ada larangan-larangan yang tegas, itu namanya haram. Ada larangan yang tidak tegas, namanya makruh. Larangan berzina, mencuri, larangan minuman keras, namanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Jangan kalian mendekati zina. Oh, kalau gitu zinanya nggak apa-apa, Ustaz. Kan mendekati yang nggak boleh. Mendekatinya nggak boleh, apalagi zinanya. Kan begitu. Mendekati nggak boleh. Mencuri juga sama, larangannya tegas, ada ancamannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ada. Tapi ada larangan yang tidak tegas. Nabi ngelarang, kalau minum jangan napas dalam air. Wala yatanaffas fil ina, jangan napas. Ini kadang-kadang disalahpahami, nggak boleh niup minuman panas. Ustaz, nggak boleh tiup-tiup tuh kopinya itu. Nggak boleh, Nabi ngelarang. Lah emang Nabi ngopi gitu saya. Yang dimaksud nggak boleh bernapas itu, ibu minum sambil napas, keluar gelembung-gelembung, belebek-belebek. Nah itu yang nggak boleh. Kalau niup-niup makanan, niup-niup minuman, ya karena memang masih panas, ya ditiup. Ibu makan bakso. Baksonya masih panas. Kira-kira ditunggu adem apa panas-panas dimakan? Panas-panas dimakan. Nggak mungkin nunggu adem. Ya sambil ditiup-tiup itu dimakan. Ibu makan Indomie. Kira-kira nunggu adem apa panas-panas dimakan? Kata ibu, makruh-makruh nggak apa-apa dah. Yang penting panas kan begitu. Enggak, itu nggak makruh itu. Nggak masalah itu. Ya nggak masalah. Yang penting yang kita tiup itu makanan kita sendiri. Jangan Indomie punya orang, ibu yang niupin. Nah, ini baru bahaya kalau ini Indominya punya siapa kan begitu. Itu makruh, bernapas dalam minuman itu makruh. Kenapa makruh? Karena larangannya tidak tegas, tidak ada ancamannya, enggak ada. Nabi bilang, jangan kalian berbicara pada saat buang hajat, enggak boleh. Orang ke WC, ya sudah, fokus BAB, selesai, cebok, kemudian dia istinja. Kan begitu, selesai. Sudah. Selesai. Ini kadang-kadang enggak. Ada orang bawa HP ke WC. Tengah-tengah berak, temennya kemudian apa? Nah, temennya kemudian telepon via WA. Untung enggak video call itu. Telepon. Lagi ngapain? Lagi ngeden kan. Nah, ini makruh itu, makruh. Ada larangan berbicara pada saat buang hajat. Larangannya ada, tapi tidak tegas. Hukumnya makruh. Kata Nabi begitu, hukumnya makruh. Dan banyak sekali ya, larangan-larangan yang lain banyak sekali yang sifatnya makruh yang tidak tegas. Larangan sholat di 5 waktu ini, ulama beda pendapat. Ada yang bilang, ini haram, nggak boleh. Kalau dia tahu, dosa. Sudah tahu terlarang kok malah dilakukan. Tapi ada yang bilang ini makruh saja, sebaiknya jangan dilakukan sholat di 5 waktu ini. Tapi kalau misalnya memang dia sholat, pol-polannya makruh, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tapi tidak menimbulkan dosa. Tidak menimbulkan dosa. Tadi saya lupa ada pertanyaan, kalau ada orang sholat, sudah wudhu tapi nggak istinja, itu bagaimana ya? Itu kaitannya tadi, dia memang punya najis apa enggak?
Kalau misalnya dia nggak punya najis, ya nggak istinja nggak apa-apa. Sholat, azan, wudhu, langsung kemudian sholat, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia memang habis kencing, habis BAB, ya istinja dulu. Ya, jangan sampai dia nggak istinja, kemudian jadi patokannya istinja itu kalau ada najisnya. Kalau nggak ada najisnya, nggak istinja nggak apa-apa. Datang waktu asar, ibu habis kentut, kan hadas. Wudhu saja cukup, nggak usah istinja, nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena cuma angin. Kecuali kalau ampasnya ngikut sekalian. Nah, kalau itu istinja, karena berarti ada yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar, ya tidak. Kalau tidak ada yang keluar, tidak. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada lagi yang ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, larangan Pak Ustadz yang 5 waktu yang tidak berlaku di tanah haram ya, Ya. di Mekah gitu Ya. Pak Ustadz. Ya. Dan tapi kalau di Madinah bagaimana Pak Ustadz? Kan Madinah bukannya tanah haram gitu ya. Nah, terima kasih. Larangan 5 waktu ini hanya berlaku di Mekah karena kaitannya bukan tanah haram, kaitannya ada Ka'bahnya. Tadi saya bilang kaitannya dengan orang melakukan tawaf, ada Ka'bahnya. Ka'bah itu orang bebas tawaf kapan saja, maka nggak ada ceritanya Masjidil Haram dikunci, itu nggak ada. Kalau Masjid Nabawi dikunci apa enggak? Dikunci. Kalau malam dikunci. Baru mulai dibuka jam 3, azan awal itu dibuka biasanya, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan dibuka terus. Tapi kalau bukan Ramadan, Masjid Nabawi dikunci. Kalau Masjidil Haram tidak dikunci karena ada orang tawaf, dan tawaf itu kapan saja boleh. Ketika dia boleh tawaf kapan saja, maka berarti dia boleh sholat kapan saja. Maka hanya berlaku dispensasi ini di tanah haram Mekah saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tempat biasa. Jadi tanah haram juga, tapi nggak ada tawafnya, maka nggak ada kaitannya dengan dispensasi larangan, tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kita sudah tidak ada yang bertanya, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.